semuanya, perkenalkan nama aku Adelia dari Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kali ini di video aku akan menjelaskan ke kalian tentang materi filsafat pendidikan, yaitu tentang filsafat pendidikan sebagai suatu sistem. Tapi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem filsafat pendidikan? Nah, sistem filsafat pendidikan adalah kata sistem yang berasal dari bahasa Yunani nih, yaitu sistema, yang berarti cara dan strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan. Selanjutnya ada juga nih yaitu substansi filsafat pendidikan. Udah pada tahu belum? Nah, dalam dunia pendidikan, filsafat pendidikan adalah bagian dari fondasi-fondasi pendidikan, yang berarti bahwa filsafat pendidikan perlu mengetengahkan konsep-konsep dasar pendidikan. Di Indonesia sendiri, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan merupakan dasar atau landasan utama terhadap pelaksanaan pendidikan. Hal ini yang menjadikan Pancasila atau khususnya filsafat pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan sentral dalam wawasan kependidikan dan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu melingkupi pendidikan secara keseluruhan, baik itu mengenai teori maupun mengenai praktek. Nah, berarti dalam hal ini ada juga tujuan dan alasan filsafat pendidikan sebagai sistem, yaitu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, ada pula hubungan filsafat dan filsafat pendidikan yang kita belum tahu. Di video ini aku akan bahas yang pertama itu ada filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus untuk mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Dan yang kedua itu, dalam hal ini lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangannya yang berlainan. Nah, tinggalan pula nih dalam hal filsafat pendidikan yang kita bahas pada kali ini, pasti ada aliran-aliran filsafat yang dominan di dunia. Apa sih itu? Yang pertama itu ada aliran filsafat idealisme. Idealisme merupakan filsafat tertua dan tokoh aliran ini adalah Plato pada tahun 427 sebelum Masehi yang dianggap sebagai bapak idealisme di dunia barat. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan roh. Nah, yang kedua itu ada aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal atau fana, yaitu tiada akhir. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah. Nah, yang ketiga yaitu adalah aliran filsafat esensialisme. Dalam hal ini, filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran filsafat idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme muncul pada zaman Renaissance merupakan perpaduan ide filsafat, idealisme objektif di satu sisi dan realisme objektif di sisi lainnya. Yang keempat yaitu ada aliran filsafat progresisme, yaitu aliran filsafat progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat hidup dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dan yang kelima yaitu ada aliran filsafat pragmatisme.
Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja asalkan Nah, itu tadi penjelasan yang bisa aku kasih ke kalian tentang filsafat pendidikan sebagai suatu sistem. Apabila ada kekurangan, aku mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan see you next time.